Selamat siang teman-teman. Salam kenal ya. Nama saya Datu. Saya berasal dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Temannya Pak Simon kemarin yang waktu pertemuan pertama ya, satu kampus. Dulu saya kuliahnya itu di Universitas Gajah Mada di Fakultas Filsafat. Lalu mengajar di sini sejak tahun 2000, di WM itu sejak tahun 2014. Nah, hari ini senang bertemu dengan teman-teman ya, untuk kita ngobrol tentang filsafat dan seperti biasa ya, saya suka dengan diskusi-diskusi yang kemarin meskipun saya nggak hadir tapi saya nonton videonya begitu. Dan saya senang bahwa teman-teman itu rasa ingin tahunya besar gitu ya. Maka itu harus dilanjutkan. Kita harus banyak ngobrol nanti ya, supaya nanti suasana kelasnya lebih oke gitu. Baik, hari ini seperti yang dikatakan oleh Pak Krisma, saya ingin membawakan dua materi tentang dua tokoh ya. Yang pertama itu namanya Immanuel Kant, itu seorang yang nanti akan menengahi pertengkaran metode ya antara siapa namanya kemarin, para tokoh-tokoh empiris dan para tokoh-tokoh rasionalis ya. Ada di rasionalis ada Descartes, lalu di empiris itu ada Hume dan kawan-kawan. Nah, saya minta izin untuk share screen. Ya, silakan, sudah dibuka. Ya. Oke, baik. Baik, ini saya ambil teman-teman. Saya mengambil judul pada hari ini adalah berpikir kritis dan berpikir ilmiah. Nah, kalau kita belajar berpikir kritis, maka kita akan belajar dari Kant ya. Kant itu yang sebelah kiri itu, yang warna-warni itu. Lalu kalau ngomong soal berpikir ilmiah ala positivisme, kita akan kenalan dengan tokoh Agus Comte yang mungkin juga sudah teman-teman teman-teman sering dengarkan ketika teman-teman belajar mengenai sosiologi. Baik, sebelumnya kita berangkat dari background mereka dulu ya teman-teman. Dalam sejarah ada suatu periode yang disebut sebagai enlightenment atau kita kenal itu sebagai masa pencerahan. Apa itu yang disebut sebagai pencerahan? Nah, pencerahan itu ditandai dengan semakin dihargainya ya pengetahuan-pengetahuan berdasarkan pengalaman dan akal budi. Jadi intinya adalah kedua hal tadi, baik itu empirisme maupun rasionalisme ya, dalam pencerahan itu semakin lama semakin dihargai, semakin banyak digunakan, semakin banyak populer ya, menjadi populer. Lalu di masa-masa ini nanti teman-teman juga akan menemui bahwa ada banyak masalah sebenarnya, ada banyak konflik ya. Misalkan kalau teman-teman belajar sejarah, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang revolusi Prancis ya. Nah, revolusi Prancis itu adalah salah satu penanda juga dari periode sejarah yang disebut sebagai pencerahan ini. Pada waktu itu ditandai dengan kemerosotan gereja ya sebagai institusi yang dulunya itu dianggap sebagai pembawa kebaikan gitu ya, kesucian. Tapi pada masa-masa pencerahan ini ternyata banyak anggota gereja, nggak semua tentu saja ya, ada yang masih bertujuan baik, tapi ada beberapa bagian dari gereja itu yang lebih asik dengan kekuasaan. Sehingga yang terjadi adalah semakin lama masyarakat yang hidup pada masa itu semakin tidak diperhatikan. Sementara itu katanya itu kan gereja itu membawa keselamatan gitu ya. Tapi pada kenyataannya yang terjadi justru gereja beberapa bagian dari institusi gereja justru berselingkuh dengan kekuasaan gitu ya, sehingga orang mulai bertanya-tanya nih. Lalu kemudian puncaknya ya pada waktu revolusi Prancis itu, yaitu ketika penjara Bastille diserbu, lalu kemudian Raja Louis XVI itu dipenggal kepalanya begitu ya. Itu peristiwa-peristiwa mengerikan sekitar itu. Dan pada waktu itu orang kemudian mencari cara lain kan untuk hidup, untuk katakanlah mencari jalan keselamatan yang lain. Nah, salah satu jalan keselamatan yang ditawarkan itu adalah perkembangan akal budi manusia ini.
gitu ya. Meskipun agama tentu saja nggak hilang ya, ada beberapa reformasi juga di tubuh gereja yang membuat apa namanya orang-orang gereja juga pada akhirnya berubah juga ya di masa-masa itu. Oke, ini prinsipnya pencerahan. Pencerahan itu adalah jalan keluar manusia dari ketidakdewasaan ya, yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahannya sendiri. Ketidakdewasaan itu artinya tidak mampu mempergunakan akalnya tanpa tuntutan orang lain. Jadi kalau kamu itu mikir ketika disuruh tok gitu ya, atau kamu dalam pikiranmu itu yang ada di otakmu itu cuma katanya ini, katanya itu. Nah, itu disebut sebagai ketidakdewasaan ya. Nah, orang tidak dewasa itu akibat kesalahannya sendiri ya, bukan karena dia nggak punya akal, tapi dia tidak punya ketetapan hati dan keberanian untuk mempergunakan akalnya tanpa tuntutan dari orang lain. Maka prinsipnya pencerahan itu adalah, nanti dikenal kata saper aude ya, milikilah keberanian untuk menggunakan akalmu sendiri. Nah, ini kata-katanya Immanuel Kant tentang pencerahan. Nah, di sini maka penting ya bagi teman-teman yang terutama sedang beranjak dewasa ini ya, teman-teman yang masih SMA gitu ya. Itu untuk mulai belajar dewasa itu artinya apa kalau begitu? Nah, teman-teman mulai untuk bisa berpikir mandiri begitu ya. Bisa untuk bukan sekedar menerima atau menghafalkan ketika pelajaran ya, tapi juga memikirkan kembali kira-kira hal yang kuterima itu masuk akal atau enggak? Sejauh apa itu masuk akal gitu ya. Nah, lalu di sini nanti idenya kan itu adalah mencoba untuk menengahi antara empirisme dan rasionalisme. Juga ada satu pertanyaan mendasar ya, yang nanti menarik yang dibahas oleh Kant. Kant itu melalui kritisismenya ya, ingin menyelidiki sejauh mana kita bisa mengetahui sesuatu. Jadi kalau kita nih biasanya kalau mencari pengetahuan itu kan ada objeknya gitu ya. Pengetahuan itu objeknya mungkin kalau teman-teman yang IPA suka untuk meneliti biologi. Objeknya bisa tumbuh-tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia begitu ya. Tapi kan itu objeknya adalah pengetahuan itu sendiri. Jadi dia kalau kita bisa mengetahui ini, sebenarnya manusia itu bisa mengetahui sejauh. Nah, nanti dari sini kita akan melihat bagaimana Kant juga akan membicarakan baik itu empirisme maupun rasionalisme ya. Nah, bagi Kant kalau kita ngomong soal pengetahuan itu ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama itu adalah pengetahuan yang berdasarkan pengalaman. Kita sebut itu sebagai pengalaman yang a posteriori ya. Lalu juga ada pengetahuan yang sifatnya a priori, pengetahuan murni yang tidak diturunkan dari pengalaman. Misal, kalau yang a posteriori gampang ya. Kalau saya mengalami sesuatu lalu kemudian yaitu saya mengetahui sesuatu. Kalau saya ketemu dengan teman saya lalu kemudian dia cerita, yaitu pengetahuan saya dari pengalaman itu. Kalau yang a priori itu seperti apa? Nah, ternyata selain yang a posteriori ini kita juga bisa ketemu tentang ini misalkan. Kita bisa menyimpulkan bahwa setiap kejadian itu pasti ada sebabnya. Nah, untuk menyimpulkan bahwa setiap kejadian ada sebabnya, kita nggak perlu untuk mengalami semua kejadian. Kita hanya perlu untuk menalar dengan akal ya, bahwa semua kejadian itu ada sebabnya. Nah, itu contohnya, bagaimana dalam pengetahuan itu ada pengetahuan yang dasarnya pengalaman, tapi juga ada pengetahuan yang murni, yang tidak diturunkan dari pengalaman. Oke. Lalu menerima juga bahwa seperti kata empirisme ya, bahwa pengetahuan itu berhubungan dengan pengalaman indera. Tetapi tidak semua pengetahuan asalnya dari pengalaman. Oke. Dalam apa yang terjadi ketika kita sedang mengalami sesuatu, maka menurut Kant ya, ketika kita mengalami sesuatu itu ya, kita punya pengalaman akan sesuatu itu. Misalkan saya melihat buku, itu kan saya mengalami melihat buku gitu kan. Nah, maka kita akan berhubungan dengan objek ini, objek buku ini berdasarkan apa yang disebutkan sebagai intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh objeknya.
Ya, kita ketika melihat buku ya tentu saja dipengaruhi oleh bukunya ya. Itu bayangkan teman-teman datang ke suatu konser gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba teman-teman ketemu dengan salah satu kawan secara nggak sengaja ya, kawan lama yang dirindukan. Nah, teman-teman akan melihat itu sebagai objek yang mempengaruhi teman-teman untuk melihat padanya. Lalu juga itu ditambah juga untuk terkait juga dengan kemampuan subjek dalam menerima objek, menerima gambaran representasinya objek. Itu disebut sebagai sensibilitas. Jadi ternyata pengalaman ini membutuhkan dua hal, membutuhkan objek yang akan mempengaruhi subjek, tapi juga butuh subjek yang punya sensibilitas. Itu ya. Maka dalam diri subjek, kalau Anda mengamati sesuatu, itu ada dua kemampuan sebenarnya. Yang pertama itu adalah menerima data-data indrawi. Kemampuan ini disebut sebagai kemampuan sensibilitas. Lalu juga dari data-data indrawi itu, Anda juga punya kemampuan untuk mengolahnya, membentuk konsep, membentuk pemahaman. Nah, itu nanti yang disebut sebagai intelek. Oke, kita akan melihat betapa pentingnya ya. Ternyata bukan hanya objeknya yang penting, tapi subjeknya juga penting. Teman-teman mungkin sering mengalami yang seperti ini ya. Oke. Biasanya kalau punya pacar nih. Ya, biasanya kalau punya pacar itu kan kayak gitu ya. Kamu kenapa ya? Ada kata nggak apa-apa. Nah, kata nggak apa-apa itu kan kalau kita telaah secara harafiah ya, itu ya nggak apa-apa gitu ya, nggak ada apa-apa artinya kan. Tapi ternyata di balik kata itu butuh apa ya? Butuh sensibilitas ya kalau katanya kan ya, butuh kepekaan gitu ya, butuh kepekaan untuk menangkap apa yang ada di kata nggak apa-apa itu. Kadang-kadang teman-teman yang perempuan ya, itu seringkali kan mengubah penampilannya gitu ya, supaya nanti tambah terlihat cantik. Lalu ketika ketemu dengan pacarnya gitu, lalu pacarnya itu nggak komen apa-apa, wah itu rasanya sebel gitu ya. Cowok kok nggak peka. Padahal dia sudah melihat Anda berubah penampilan, tapi dia nggak komen nih. Nah, maka sebenarnya pengetahuan itu bukan hanya objeknya, teman-teman. Bukan hanya soal benda-benda di depan teman-teman, tapi juga soal kemampuan subjek untuk menangkap gambaran si objek ini, menangkap gambarnya objek ini. Kalau nggak ada kepekaan, ya udah nggak jadi apa-apa. Gitu ya. Maka di sini ada pentingnya objek, tapi juga pentingnya subjek. Anda kalau mau, nah ini gampangannya gini, teman-teman kalau mengikuti suatu pelajaran, kadang-kadang itu juga nggak bisa menangkap kan apa yang dikatakan oleh gurunya gitu ya. Nah itu juga terkait dengan sensibilitasnya kadang-kadang. Atau karena sensibilitas itu kadang-kadang juga terkait dengan minat juga. Karena sudah sebel sama gurunya, sudah nggak suka duluan, maka apapun yang dikatakan itu nggak didengarkan. Nah itu soal sensibilitasnya bermasalah. Nilai Anda anjlok, pengetahuan Anda jadi dangkal di bidang tertentu, kadang-kadang karena itu. Karena Anda nggak punya sensibilitas untuk menangkap pengetahuan. Nah, maka di sini penting bagi kita untuk mengembangkan kemampuan sensibilitas ini. Nah, tanpa sensibilitas, objek tidak dapat masuk ke subjek. Jadi, kalau nggak ada sensibilitas, objek nggak masuk ke subjek. Lalu juga, tanpa akal, objek tidak dapat dipikirkan dan diolah lebih dalam. Nah, pentingnya akal, rasionalitas, itu pentingnya adalah ketika saya sudah menangkap objek, apakah sudah cukup saya menangkap objek ini? Sekedar dilihat saja. Enggak kan? Saya harus lihat nih. Ini buku apa ya? Oh, ini buku sosiologi misalkan. Oh, ini buku. Nah, itu adalah mulai proses pengolahan ya. Ketika saya melihat isinya, ini terkait dengan bidang ini, bidang ini, bidang ini. Nah, pengetahuan kita itu bukan berhenti pada ketika kita menangkap objek, seperti kata empirisme ya. Tapi ketika kita juga menangkap objek, kemudian mengolah objek itu dalam pikiran kita. Nah, kemampuan intelek itu juga nanti akan terkait dengan membuat putusan atas objek yang di hadapan kita.
Oh, saya tahu bahwa ini namanya adalah kursi. Bahkan ketika teman-teman mungkin melihat kursi yang sama sekali baru, bentuknya beda dengan kursi yang lain, tapi karena teman-teman sudah bisa mengolahnya ya, mengolah pengalaman ini dalam kategori-kategori gitu ya, dalam pikiran teman-teman untuk kemudian melihat strukturnya, bentuknya seperti ini begitu ya. Lalu melihat bahan-bahannya, lalu kemudian disimpulkan bahwa meskipun saya belum pernah melihat kursi ini, tapi saya bisa memastikan bahwa ini kursi. Nah, maka pengetahuan kita itu melibatkan sensibilitas dan intelek, melibatkan kemampuan untuk mengambil putusan, lalu nanti juga mensintesiskan dengan kemampuan-kemampuan indrawi tadi, sensibilitas tadi. Oke, itu satu hal tentang kan ya. Nah, kita akan ketemu kemudian dengan persoalan. Kalau kita apa namanya, yang seringkali nanti kalau ini terkait dengan pertanyaannya kan tadi ya, terkait dengan pertanyaan tentang sejauh mana kita bisa mengetahui kalau begitu ya. Kalau pengetahuan itu terdiri dari sensibilitas dan intelek, maka sejauh mana kita bisa mengetahui. Nah, ini di sini ada gambar ya tentang seekor gajah dan 6 orang buta atau 6 orang yang ditutup matanya. Kita bisa melihat bahwa ketika orang-orang itu memegang bagian yang berbeda, itu kan seperti mengalami gitu ya, seperti pengalaman. Nah, mereka bisa mengambil kesimpulan yang berbeda karena apa? Karena hal yang objek yang mereka sentuh, lalu juga gambaran-gambaran pikiran mereka, kategori-kategori pikiran mereka, intelek mereka. Nah, yang perlu teman-teman waspadai adalah seringkali teman-teman ketika mengenal sesuatu itu cukup menyentuh bagian-bagian itu. Maka teman-teman bisa mengambil kesimpulan yang keliru ya. Ketika memegang ekornya, lalu ditanyai apa itu gajah, oh gajah itu tali, kayak tali bentuknya. Ketika ditanyai apa itu gajah, gitu ya, ketika memegang belalainya, oh gajah itu ular ya. Nah di situ bahayanya ya, kalau teman-teman nggak bersikap kritis, teman-teman bisa jatuh pada satu bagian begitu yang tertutup gitu ya, yang kemudian nggak didiskusikan lagi, nggak disingkap lagi ya, itu membuat teman-teman pengetahuannya stuck, nggak berkembang, dan kadang-kadang tersesat ya pada satu bagian saja dari suatu objek. Oke, nah bisa digambarkan begini, bahkan tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Teman-teman ada yang punya pacar mungkin, atau punya orang tua gitu ya, atau punya apa namanya, punya idola. Oke, orang yang favoritnya teman-teman siapa? Ayo, siapa Ya, yang punya teman yang orang-orang favorit? Ayo siapa? Orang favorit. Boleh teman, boleh pacar, boleh orang tua, boleh guru. Ya. silakan Misal, teman-teman. oke, misalkan dengan mama misalkan. Oke, teman-teman kenal nggak dengan mamanya teman-teman? Kenal ya? Kenal apanya? Namanya doang? Enggak. Dengan pacar mungkin juga kenal, merasa sangat mengenal ya, bahkan setiap bagian-bagiannya gitu ya, setiap sifatnya, lalu kemudian kebiasaannya dan seterusnya. Nah, kan itu akan mengajak kita untuk bertanya-tanya. Kamu yakin lah kalau pacarmu itu seperti yang kamu pikirkan? Tuh ya. Bagaimana kamu bisa yakin kalau pacarmu itu seperti yang kamu pikirkan? Apakah kamu mengenal pacarmu secara utuh atau enggak? Atau jangan-jangan kamu mengenal pacarmu itu seperti kayak tadi orang yang apa, merem terus memegang gajah tadi. Tuh ya, Ini kamu cuma pegang belalainya toh. ya, yang ini juga berlaku pada orang tua juga ya.
sama Ya, ibu. kadang-kadang juga pada guru, pada orang tua juga gitu ya. Merasa sudah mengenal anaknya. Tapi kadang-kadang, loh, mama kok gini sih? Katanya kenal aku, tapi kenapa enggak? Nah, itu yang terjadi seringkali. Nah, kan mengajak kita bersikap kritis. Itu artinya, ayo kita bertanya-tanya lagi terhadap segenap pengetahuan kita. Karena pada kenyataannya nih, apa yang kita ketahui seringkali hanya bagian yang sangat sempit dari suatu objek. Gitu ya. Maka kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Ya ayo kita kembangkan lagi pengetahuan kita. Ya ayo kita pertanyakan lagi. Kita ragukan lagi ya, apa yang sudah selama ini menurut saya sudah baik. Kalau menurut teman-teman, teori-teori ilmiah itu ya, yang ada rumusnya, lalu kemudian ada apa namanya konsep-konsep yang mendasar gitu ya, itu kadang-kadang juga hanya bagian kecil ya dari suatu realitas, gambaran bagian kecil dari realitas, bukan menggambarkan keseluruhan. Bahkan yang paling umum, misal teori mengenai air itu kalau dipanaskan akan mendidih misalkan dalam suhu 100 derajat. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menguji semua air di dunia? Bagaimana kalau di suatu tempat, jangan-jangan ya, ada suatu kondisi yang membuat air itu nggak bisa mendidih. Nah, kan mengajak kita untuk mempertanyakan ya, meskipun nanti beberapa bagian yang terkait dengan yang saintifik ini arahnya bukan soal ini ya, bukan soal meragukan ketetapan saintifik, tapi lebih ke mengembangkan. Kalau dulu, misalkan teman-teman tahu teori gravitasi ya, ada teori gravitasi dari Newton, lalu kemudian dikembangkan lagi menjadi teori relativismenya Einstein, dikembangkan lagi menjadi teorinya apa namanya Max Planck itu apa namanya teorinya namanya quantum mekanik misalkan. Nah itu adalah pengembangan ya. Dulunya kita cuma tahu tentang gravitasi, lalu kemudian kita tahu tentang relativitas, lalu kita tahu tentang bagian lain yang belum tersingkap lagi. Nah, pengetahuan bisa berkembang kalau justru kita sadar bahwa kita cuma tahu dikit. Gitu ya. Kalau semenjak awal teman-teman meyakini sesuatu dengan, oh, saya yakin bahwa ini yang benar. Nah, teman-teman ternyata bahkan nggak sadar ya kalau teman-teman tahu dikit. Kalau kayak gitu, teman-teman akan susah untuk berkembang. Gitu ya. Maka pentingnya sikap kritis di sini. Kalau teman-teman tahu dikit, ya ayo kita cari tahu lebih banyak, gitu ya. Itu tujuannya. Oke, sampai sini ada diskusi dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berpendapat, silakan. Sudah cukup jelas? Atau nggak jelas sama sekali? Boleh menyampaikan pendapat yang lain, boleh. Ya. Boleh. Ya, boleh berargumen yang lain, boleh juga. Oh iya, tentu saja ya. Teman-teman boleh membantah argumennya kan. Teman-teman boleh untuk berpendapat, boleh untuk komentar. Ya, karena kan juga nanti akan juga mendapat kritikan ya. Ya, banyak Ya. sekali kritikan untuk Iya, betul. Immanuel Kant. Ngomong-ngomong kan ini dari Jerman ya. Yang ini banyak ada anak-anak bahasa, jadi dapat pelajaran bahasa Jerman. Sapere Aude itu penting banget konsep itu, istilahnya ya. Berani berpikir. Ada yang mau bertanya atau punya pendapat, monggo silakan. Boleh di-unmute saja langsung. Ada yang senyum-senyum itu bisa langsung unmute aja. Ya, santai saja ya. Iya, santai aja. Meskipun katanya Pak Datu itu dosen, gitu ya. Tapi Katanya Pak kan kita nggak tahu. Datu itu kan, nah kamu kan nggak tahu kan, saya yang sesungguhnya seperti apa gitu ya. Kamu cuma tahu bahwa saya dosen gitu aja kan. Bisa Ya, jadi saya ternyata itu cuma cuma kayak temanmu yang sok tahu itu ya, yang apa namanya, cuma omong kosong gitu ya. Maka anggap saja saya itu teman kamu yang sok tahu gitu ya, yang harus dikasih pelajaran gitu. ya betul. Ya. Silakan. Misalnya ada yang mikir, kapan aja, nggak apa-apa.
Nah, ini saya termasuk meningkatkan sensibilitas saya. Jadi saya menangkap dari raut wajah gitu ya. Iya, iya. Iya betul kan? Saya mau coba, ini ada apa ini? Mikir apa ini sebenarnya? Oke. Mungkin lanjut Apakah dulu. saya lanjut dulu ya. Ini terakhir Ya, tentang kan. ya. Tentang kan terakhir itu kita akan belajar dari sini ya. Dari sini kita bisa mengambil dari gambar gajah yang tadi. Kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Nah, di sini kalau begitu apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang sedang ditutup matanya itu menurut teman-teman? Yang perlu dilakukan apa? Mereka kan sudah punya pengetahuan, sudah punya kesimpulan masing-masing. Nah, kira-kira yang perlu dilakukan apa, teman-teman? Kadang-kadang, gara-gara yang kayak gini ya, kesimpulan yang beda ini, misalkan mereka kemudian ngobrol soal gajah, satu sama lain punya pendapat yang berbeda ya, karena pegang bagian yang berbeda, itu bahkan bisa sampai bunuh-bunuhan ya, gara-gara beda pendapat gitu ya, atas suatu pengetahuan. Nah, minimal mereka masing-masing perlu keterbukaan pikiran, perlu sikap ingin tahu yang lebih, perlu untuk mau mengembangkan apa yang sudah mereka pahami menjadi semakin luas lagi. Oke, nah menurut Kant, kalau kita belajar tentang suatu objek, bahkan Kant itu akan mengatakan bahwa objek itu pada dirinya sendiri tidak dapat kita ketahui. Katakan gini, teman-teman punya HP kan masing-masing. Nah, apakah teman-teman yang setiap hari pegang HP itu mengenal HP teman-teman dengan sangat baik? Ya Pak, saya kenal baik. Tapi apakah teman-teman tahu jeroannya seperti apa? Nggak tahu Pak. Tahu tentang proses pemrogramannya seperti apa? Mungkin nggak tahu juga. Tahu proses produksinya seperti apa? Nggak tahu juga. Bahan-bahannya dari apa saja? Nggak tahu juga. Nah, maka menurut Kant, sebenarnya kita itu tidak mungkin ya mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang suatu objek. Bahkan ketika objek itu sangat dekat dengan kita. Nah, lalu kemudian yang bisa kita ketahui itu adalah apa yang terkait dengan pengalaman indera tadi, yang merupakan sintesis antara efek objek pada subjek, lalu kemudian sensibilitas, dan pikiran dari si subjek. Ini gambarannya. Objek itu adalah objek material ya, itu adalah sesuatu yang real, tapi banyak bagian yang tidak dapat diketahui ya dari si objek material ini. Tapi kita bisa menangkap ya beberapa sisi yang terkait dengan pengalaman kita. Nah, maka objek material yang pada dirinya tadi ya, yang objek itu sendiri, itu kita sebut sebagai nomena. Yang bisa kita tangkap itu adalah sejauh yang kita alami, yaitu sejauh fenomena. Jadi fenomena itu terkait dengan yang kita alami. Saya mengenal pacar saya, ya sejauh yang saya alami. Tiba-tiba teman-teman kedapatan kabar buruk bahwa pacar teman-teman itu ternyata selingkuh misalkan. Ya karena teman-teman nggak mengalami ya, nggak tahu kalau sebelumnya pacarnya teman-teman itu selingkuh. Baru ketika mengalami, oh baru tahu bahwa pacarku selingkuh. Nah, maka ini mengajak kita untuk mempertanyakan kembali segenap pengetahuan-pengetahuan yang menurut teman-teman sudah mapan itu ya. Apakah ini bisa diperluas lagi atau enggak? Bisa dipahami lebih dalam atau enggak melalui fenomena ini? Oke, maka kesimpulannya silakan langsung ke yang paling bawah ya. Bertanyalah lebih jauh, kembangkan pengetahuan Anda, kembangkanlah akal budi Anda. Tentang ini ada pertanyaan dulu.
Sebelum Ya, kita silakan. masuk ke pertemuan ke yang berikutnya. Eh, Sebenarnya kalau kamu ingin bertanya atau mungkin ngomong apapun, kita dengarkan kok. Nanti kita akan olah bersama gitu ya. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau misalnya kamu ada pemikiran, misalnya tadi keinget pacar gitu ya. Atau mungkin keinget ibu atau mungkin orang tua atau orang terdekat. Kita yang paling dekat pun dengan seseorang belum tentu tahu utuh orang itu sebetulnya. Eh, Nah, misalnya gitu ya. Nah, mungkin ada pikiran-pikiran yang nyeleneh gitu, boleh disampaikan juga nggak apa-apa. Tadi saya lihat yang gesturnya senyum-senyum terus mikir itu, apalagi bahas pacaran juga banyak yang senyum. Itu boleh menyampaikan pendapat, bebas saja. Mungkin Mungkin saya mau dulu Pak Datu, selamat monggo. siang. Ya, Saya selamat siang Bu Dini. Dini, monggo Bu. Pak Datu, bisa ditampilkan mungkin slide yang awal pertama tentang sensibilitas. Ya, baik. Ini ya Bu ya. Ya, bentar. Nah, jadi dalam ini ada yang menarik, yang mau saya tanyakan, dalam diri subjek itu terdapat dua kemampuan: menerima data-data indrawi, itu sensibilitas, kemudian membentuk konsep. Nah, berarti yang awal menurut Immanuel Kant itu adalah kita harus mempunyai sensibilitas terlebih dahulu, begitu ya Pak Datu ya, untuk menjadi kritis. Kalau misalkan Immanuel Kant, dia akan berpendapat justru keduanya penting, Bu. Artinya begini, Bersama-sama? Ya, bersama-sama. Jadi sebenarnya begini, konsep-konsep kita itu tentang sesuatu, itu juga akan mempengaruhi sensibilitas kita sebenarnya. Misal, kayak saya contohkan tadi ya, kalau kita datang ke suatu konser, atau kita ke gereja, atau kita ke tempat ibadah, gitu ya, apa yang akan mudah kita tangkap untuk kita indrai, itu adalah orang-orang yang kita kenal. Gitu ya. Jadi pengetahuan itu nggak hanya tergantung pada objeknya, tapi juga pada subjeknya. Gitu ya. Tergantung pada cara kemampuan subjek itu untuk melihat objek. Untuk melihat objek, kemudian juga dengan mengolah, kemudian nanti mengolah begitu menghasilkan konsep pengetahuan. Ya, gitu. Ya, persis Bu. Pertanyaan saya begini Pak Datu, ini kan teorinya kan ya. Nah, pertanyaan saya yang lebih praktis nih, lebih praktis karena saya bukan backgroundnya filsafat. Kira-kira bagaimana membuat atau menumbuhkan supaya kita itu bisa mempunyai sensibilitas, sehingga kita bisa juga kritis begitu. Bagaimana itu? Menurut apakah ada misalnya saja kita melihat ya, kita pulang dari sekolah ya, kita ambil anak-anak ini pulang dari sekolah. Nah, bagaimana menumbuhkan walaupun dia di dalam kendaraan atau apapun ya transportasinya, tapi dia bisa menumbuhkan sifat kritis dan sensibilitasnya dia terhadap lingkungannya begitu, sehingga nanti siapa tahu nih dalam perjalanan pulang yang sangat singkat aja bisa menimbulkan sebuah pengetahuan baru bagi ya si anak atau si orang tersebut begitu. Baik Bu, terima kasih. Ini menarik sebenarnya. Kita bisa mulai kembali lagi ke Yunani kuno sebenarnya kalau kita mau ngobrol soal ini. Si Socrates itu salah satu kata-katanya yang paling dikenal itu adalah ketika dia ngomong bahwa saya tahu bahwa saya tidak tahu. Ya, itu adalah salah satu kata yang kurang lebih akan membuat kita lebih peka ya terhadap, atau katakanlah dalam bahasanya kan, kita lebih punya sensibilitas. Artinya kesadaran kita bahwa yang kita ketahui cuma dikit itu tadi ya, itulah yang sebenarnya akan membuat kita lebih ingin tahu ya, lebih ingin explore lagi. Jadi bertanya-tanya apakah selama ini apa yang saya kenali dalam pengetahuan saya itu sudah pas atau belum, atau jangan-jangan itu cuma tadi ya sepotong penggalan dari kenyataan yang utuh gitu ya. Itu
Itu sikapnya harus seperti itu memang di awal ya, bahwa saya tahu Saya bahwa tidak. saya tidak tahu ya. Saya tahu bahwa saya tidak tahu. Lalu yang kedua, kalau kita ngomong soal pengetahuan, ada banyak penghalang-penghalangnya sebenarnya ya. Kalau kita memiliki suatu objek, salah satu penghalang terbesarnya sebenarnya juga berasal dari pikiran kita sendiri. Kadang-kadang ya, kalau kita sudah punya konsep mengenai sesuatu, katakanlah Pak Krisma itu sama dengan gini misalnya. Nah, kadang-kadang itu justru mengganggu kita untuk mengenali Pak Krisma. Karena kita merasa sudah kenal Pak Krisma duluan, Sudah tahu lalu banget. sudah buru-buru menyimpulkan ya bahwa Pak Krisma itu gini. Padahal justru apa namanya penting bagi kita untuk juga terbuka ya terhadap Pak Krisma di depan kita ini ya, tanpa buru-buru mengambil judgement. Maka dalam hal ini sikap yang penting untuk ditumbuhkan, teman-teman nggak buru-buru menghakimi, nggak buru-buru membuat judgement kalau katanya Immanuel Kant ya, tapi mencoba untuk memperluas kemungkinan-kemungkinannya ya untuk mengenali lebih lanjut. Bisa jadi hambatannya adalah misalnya ada yang ngomongin Pak Krisma itu gila gitu. Nah, orang-orang yang pengen mengenal lebih dalam jadi udah mikir duluan, wah gendeng ya nggak usah nggak jadi. Seperti itu misalnya. Jadi itu yang mengganggu kadang-kadang. Karena apa pengetahuan yang didapat oleh satu orang bisa berbeda dengan yang lain ya, seperti itu. Yang menjadi concern saya sebetulnya adalah anak-anak ini semua punya potensi besar. Saya percaya tidak ada manusia yang nggak berpotensi dan punya potensi besar. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan apa yang dikatakan Socrates tadi, bahwa saya tahu bahwa saya tidak tahu, menumbuhkan itu sehingga membuat dan menimbulkan perasaan jangan berhenti pada saya tahu saya tidak tahu, dan ya sudah tidak tahu ya udahlah, nggak emang gue pikirin begitu ya istilahnya ya. Nah, tapi bagaimana berlanjut kepada saya ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu, rasa sensibilitas dan sebagainya ini tumbuh, kritis segala itu bisa tumbuh. Nah, ini yang sebetulnya apa saya inginkan, saya impikan bagi generasi milenial ini ya, generasi ini supaya mereka punya rasa ingin tahu yang besar. Jadi jangan berhenti pada kata-kata saya tahu, saya tidak tahu dan selesai. Saya juga nggak kepengen tahu gitu begitu. Gitu. Ya itu aja sih. Ya, bagaimana caranya? Tapi saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin kembali kepada setiap anak ya, setiap orang, setiap pribadi. Oke, baik Bu. Salah satu hal yang memang penting itu juga menumbuhkan minat ya. Artinya begini, saya yakin masing-masing dari teman-teman itu punya suatu hobi gitu ya, atau sesuatu yang sangat menarik, entah itu drama Korea mungkin ya, lihat tokoh apa lihat artis-artis Korea misalkan. Tapi mari kita coba pelajari lebih dalam ya, misalkan tentang kekoreaan itu. Saya sangat tertarik dengan kekoreaan gitu ya, karena justru ternyata di balik artis-artis Korea yang sangat populer itu ada loh serangkaian apa katakanlah proses ya yang dimulai semenjak mereka masih kecil, masih seusianya teman-teman. Mereka tiap hari berlatih, setiap hari kehilangan hidup masa kecilnya, masa mudanya, untuk bisa jadi pop idol seperti itu. Lalu juga banyak juga loh dari mereka yang berakhir dengan depresi dan bunuh diri misalkan. Karena tekanan yang sangat tinggi. Nah, teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang seperti itu, dari hal-hal yang diminati teman-teman. Lalu kemudian coba deh dari hal-hal yang teman-teman minati itu, coba kembangkan lagi rasa ingin tahu teman-teman. Jangan-jangan ada hal lain yang bisa saya gali nih. Gitu. Oke, Rachel silakan. Mau nanggapi yang tadi, sebenarnya kalau saya lihat sih teman-teman saya, sekitaran saya itu mereka mau tahu banyak hal, udah nemu minat bakatnya, tapi kadang cepet bosen gitu. Jadi berhenti, nanti lanjut lagi, nanti berhenti lagi, begitu-gitu. Jadi kayak enggak totalitas gitu loh. Jadi kayak
gimana caranya supaya kita itu nggak bosen gitu loh Pak. Jadi kayak kadang itu udah ngerasa bosen banget nih, apalagi ya yang harus kita cari tahu gitu loh. Itu gimana Pak? Kasih. Oke, baik. Ini mungkin nanti akan lebih pas ya kalau kita membahas soal etika ya, Pak Risma Iya, ya. betul. Ya. Bisa. Tapi saya Nah, bisa bantu sedikit Pak Datu. Oke, silakan Bu Tini. Rachel, tadi yang dikatakan Pak Datu itu menurut saya harus kamu highlight. Jadi kalian bisa mulai dari hal-hal yang kalian sangat hobi. Dan misalnya yang lagi tren, mungkin saya nggak tahu ya, tapi mungkin buat kalian drama Korea itu walaupun mungkin nggak 100%, tapi ada yang menyukai, sangat menyukai. Nah, rasa ingin tahu, rasa itu adalah atau habit untuk selalu ingin tahu, itu tidak bisa serta-merta kamu langsung dengar tentang Immanuel Kant langsung punya rasa ingin tahu, tidak. Tapi itu merupakan proses. Nah, kamu bisa melalui dari yang dikatakan Pak Datu, hal-hal yang sangat kamu sukai. Apa? Saya nggak tahu apa dari tiap kamu yang sangat menjadi favorit. Nah, itu kritisi. Sambil kamu mendengar, kamu membaca, kamu menonton, itu kamu kritisi. Dan kamu cari tahu lebih dalam hal-hal yang misalnya ada apa itu idol kamu yang sangat kamu senangi, kamu cari bagaimana dia kehidupannya. Itu sudah step awal ya. Step awal dari kamu bisa menumbuhkan rasa ingin tahu. Nanti bergerak. Kalau sudah menjadi habit, itu akan menjadi otomatis buat kamu dan tidak akan bosan. Kalau itu hal yang menyenangkan buat kamu. Gitu. Itu mungkin Pak Datu yang bisa saya ini. Baik, satu lagi mungkin ya, teman-teman juga harus belajar untuk, kalau tadi katanya, kan itu kan sapara aude nih, harus belajar untuk, coba deh, teman-teman nggak sekedar untuk baca, tapi teman-teman pikir lebih lanjut. Teman-teman ambil sikap lah. Misalkan kalau ada film yang seperti ini, alurnya seperti ini, itu kira-kira teman-teman bisa memikirkan apa di situ. Bukan sekedar menerima lalu kemudian tahu ceritanya ya, tapi teman-teman punya sikap apa di situ. Lalu cara lain, teman-teman juga coba deh untuk belajar berpikir out of the box. Oke, HP teman-teman, lalu kemudian komputer teman-teman, itu juga kadang-kadang ini ya, kadang kan dilengkapi juga dalam internet ya, dilengkapi juga dengan yang namanya algoritma kan. Nah, teman-teman harus hati-hati. Karena sistem itu seringkali menjebak teman-teman untuk hanya mengakses sesuatu itu terus-menerus. Artinya kayaknya itu internet itu serba tahu gitu ya. Tapi kayaknya yang di wall-nya teman-teman itu cuma itu aja. Kadang-kadang kayak gitu kan rasanya kan. Nah, maka cobalah cari hal-hal baru juga misalkan. Selain yang tadi hobi ya, teman-teman hobi ini, coba cari hal baru. Coba teman-teman explore kalau tadi kata Pak Risma itu cocok itu sebenarnya ide-ide gila. Gitu ya. Cara baru untuk melihat sesuatu itu sangat penting. Nah, nanti maka harapan saya kalau teman-teman biasa untuk browsing tentang Korea, mungkin tadi teman-teman bisa browsing juga soal India misalkan ya, atau soal film lain, film Jepang misalkan yang masih dekat lah gitu ya. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang jadi alternatif juga untuk teman-teman. Nah, memang untuk ini butuh dibiasakan ya, seperti kata Bu Tini tadi. Artinya nggak mudah untuk berpikir outside the box, apalagi ketika teman-teman sudah terbiasa dengan suatu hal. Tapi itu mungkin. Coba deh cari tahu tentang sosiologi misalkan. Oke, silakan Tavi ya. Tavi namanya siapa? Andrea. Oh, Tavi. Tavi sama Andrea. Baik. Tavi, silakan. Apakah ada batasan dari keingintahuan? Soalnya kan kalau misalnya kita pengen cari tahu, tapi apa ya? Jika kita cari tahu terus itu kayak ada sebuah batasan gitu loh. Kayak kita tuh nggak boleh sampai tahu itu misalnya ada larangan tertentu untuk mengetahui itu. Apakah ada sebuah batasan itu untuk keingintahuan? Mau tanya itu. Oh, oke, baik. Menarik ya. Menarik. Ini nanti juga akan lebih pas untuk kita bahas di etika ya. Tapi begini kurang lebih. Kalau misalkan dari Kant ya, Kant tidak akan pernah memberikan batasan apapun ya untuk pengetahuan. Tapi ada beberapa yang menarik ya, kalau misalkan kita belajar tentang Platon. Platon itu semenjak awal di Yunani kuno sudah ngomong soal sensor gitu ya.
bahwa ada hal-hal yang tidak boleh atau katakanlah tidak boleh diberikan demi perkembangan mental seseorang, demi perkembangan jiwanya seseorang misalkan. Tapi bagi saya ya, saya lebih setuju dengan Kant sih, bahwa Anda boleh mendapatkan pengetahuan semaksimal mungkin, hanya bisa nggak Anda ketika sudah ketemu dengan sesuatu tidak berhenti di situ. Hati-hati ya, banyak orang itu yang percaya pada bumi datar, gara-garanya mereka berhenti mencari. Maka bagi saya, carilah, tapi juga mungkin nggak teman-teman juga cari sesuatu yang berlawanan dengan yang teman-teman cari di awal. Kalau teman-teman belajar mengenai bumi datar nih, coba cari deh argumen-argumen yang mungkin bisa menjawab problem-problemnya bumi datar. Atau sesuatu argumen lain yang mengatakan bahwa bumi datar itu nggak mungkin misalkan. Nah, itu yang apa namanya bisa kita lihat ya. Jadi ada perbandingannya, ada komparasinya ya, bukan hanya sekedar kalau cari yang dilarang itu oke ya, tapi kemudian mungkin nggak teman-teman juga cari yang selain itu, yang beda dengan itu. Saya menambahkan, Ya, silakan. kalau aplikasinya yang melihat dua, berarti ya kita minat pada satu hal, misalnya satu ini ya, kita minat dengan satu ini. Kita tidak hanya melihat apa yang sesuatu yang menarik dari sini, tapi yang kontra dari sini. Jadi melihat dua sisi atau mungkin kalau bisa sebanyak mungkin dari berbagai sisi. Ini sama seperti kalau dalam praktek pelajaran itu, dalam praktek persiapan debat, kamu harus mempersiapkan dua macam argumen, pro dan kontra. Meskipun kamu mungkin hatinya condong ke pro misalnya ya, tapi kamu tetap harus melihat kontranya supaya lebih objektif. Seperti itu. Ini tadi saya langsung ingat sekilas tentang itu. Oke, mungkin Andrea dulu setelah ini. Andrea. Sebentar, Pak Krisma, kalau boleh saya menambahkan pertanyaan Ya. Tavi. Mungkin ini jawaban saya, mungkin yang dia maksud oleh Tavi saya juga nggak tahu. Begini, kalau menurut saya setuju dengan, saya juga lebih setuju ke Immanuel Kant bahwa keinginan tahu itu boleh tidak terbatas. Tetapi yang menurut saya yang harus kamu perhatikan adalah kalau kamu ingin tahu, coba cari tahunya juga konsekuensi dari keinginan tahumu tadi. Contoh begini, kalau kamu misalnya ya, kamu ingin tahu benar nggak sih kalau misalnya tanganku ini tak taruh di api, itu nanti akan terbakar dan kemudian begini dan begitu. Nah, kamu boleh, misalnya ingin tahunya kamu boleh mencoba tanganku ini tak masukin api, ya. Tapi kamu tahu kan konsekuensinya? Kalau misalnya ternyata teori bahwa kalau dimasukkan api terbakar dan seterusnya itu benar, berarti kamu punya konsekuensi masuk rumah sakit dan sebagainya. Itu yang pertama. Contoh lain, misalnya kamu begini, aku dengar-dengar katanya kalau narkoba itu bisa membuat kita itu menjadi excited dan menjadi senang dan sebagainya. Terus kamu ingin tahu, mencoba. Oke, nggak masalah, asal kamu juga cari konsekuensinya. Ya, bahwa kalau kamu mencoba ini nanti akan seperti ini dan kamu siap dengan menanggung konsekuensi tadi. Nah, ini menurut saya itu ya kurang lebih seperti itu. Itu berarti kembali ke prinsipnya Kant tadi ya. Sensibilitas diikuti dengan rasio. Ya, jadi kalau ingin ada pengalaman indrawi harus dibarengi dengan pengolahan pengetahuan. Jadi kita misalnya suka akan sesuatu, apa yang kita sukai juga kita kritisi begitu. Tadi sebenarnya juga menjawab pertanyaan Rachel bahwa kalau misalnya kamu minat akan satu bidang, kamu harus mempertanyakan ini benar minatku bukan atau aku hanya ikut-ikutan saja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika merasa bosan, aku harus bertanya. Bosan itu juga termasuk sensibilitas ya sebenarnya. Ya kan ada sense ya. Sense itu ya rasa, indrawi. Kenapa aku bosan? Itu harus dikritisi. Apa yang buat aku bosan? Apa hanya karena pembicaranya yang kurang menarik? Atau mungkin karena ada orang yang kita benci di sana? Itu harus digali lagi banyak. Atau mungkin daripada masalah, aku ambil bidang ini malah nggak disukai orang tua. Bisa jadi begitu. Nah, jadi itu harus bareng ya. Sensibilitas dan pengolahan pikiran itu penting berbarengan. Oke, Andrea dulu ya. Setelah itu Beatrix. Pertanyaan saya tadi sebenarnya udah diambil sama Tavi, tapi ya saya berpendapat saja ya.
Dari topik yang kita bicarakan ini, saya jadi keinget sama salah satu film favorit saya, namanya Gone Girl. Itu film tentang suami yang ternyata nikah sama seorang istri yang psikopat, tapi suaminya tuh nggak tahu, soalnya ya suaminya itu nggak mau mencari lebih dalam gitu. Dan menurut saya topik ini tuh nggak cuman berlaku untuk mata pelajaran saja, itu berlaku juga untuk kehidupan sehari-hari sih. Saya juga pernah sempat ketemu sama temen yang menurut saya orangnya baik, tapi ternyata relationship-nya tuh berubah menjadi toxic gitu. Terima kasih. Ya, Gone Girl tuh sering muncul di HBO. Saya juga nonton. Silakan Pak Datu komentar. Oke, baik. Ya, saya rasa memang demikian ya. Jadi kan memang maksudkan ini untuk segala jenis pengetahuan sebenarnya. Jadi kemungkinannya bisa untuk segala jenis pengetahuan, dan tadi jangan lupa bahwa yang penting juga dari Kant itu adalah setelah mengetahui, lalu apa yang bisa kamu pengetahuan itu bukan hanya soal ini ya, bukan hanya soal apa yang kamu tangkap gitu ya, tapi kemudian apa yang kemudian kamu olah di situ. Kamu bisa mengolahnya dengan, kalau kan sebenarnya punya kategori-kategori begitu ya, tapi nggak saya berikan, itu terlalu teknikal begitu ya. Jadi ada kategori misalkan kira-kira hal yang kamu terima melalui pengalaman itu kamu setujui, kamu terima atau kamu tolak, negasi atau afirmasi, gitu ya. Itu ada filter, ada kategori-kategorinya yang nanti ujungnya apa? Ujungnya adalah putusan. Kira-kira sikapmu apa? Sikap pikiranmu apa? Konsepmu apa ketika berhadapan dengan yang ini? Nah, itu yang penting adalah teman-teman ketika mencoba untuk menangkap sesuatu, jangan hanya menangkap, tapi olahlah. Gitu ya. Setelah ini, kira-kira sikapmu seperti apa? Kenapa kok kamu mengambil sikap yang seperti itu? Nah, itu yang perlu untuk nanti ini ya, perlu untuk ditekankan juga, tentangkan. Ya, Beatrix tadi. Ya, silakan Beatrix. Saya ngomongnya nggak open cam ya biar lancar. Soalnya koneksi saya dari Ya, silakan. putus-putus. Ini Bapak, saya mau tanya gini kan, misalnya ada orang yang dia memang nyaman dengan seperti kayak ngikutin arus aja lah, nggak perlu semuanya harus diteliti, nggak semua nggak harus diketahui gitu loh. Kenapa sih semua harus dikritisi, harus diketahui? Tadi kan anak ini mau tahu itu kenapa ya, kalau maksudnya kayak alasannya Putih ini selalu pengen ngajak orang ikut berkritisi, mengetahui itu buat apa? Terus kalau misalnya ada orang ini dia cuman nyaman, dia memang nyaman dengan gaya hidupnya yang kayak ngikutin arus aja, itu bakal bisa hidup atau enggak ya? Penasaran aja. Oke, baik. Ini akan dekat juga dengan kajian-kajian setelah Kant sebenarnya nantinya ya. Jadi begini, ada penting ya pada masa-masa itu yang kemudian membuat kritisisme ini tumbuhnya menjadi semakin besar ya. Misalkan pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, di situ itu ada beberapa peristiwa yang mengerikan ya, kayak Holocaust misalkan, pembantaian massal gitu ya. Lalu kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar itu membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi, dilakukan oleh massa dan militer. Nah, persoalannya adalah peristiwa-peristiwa semacam itu seringkali kalau kita telusuri ya, akarnya itu juga ketidakmauan kita untuk bersikap kritis, untuk berpikir, seperti yang dikatakan kan tadi ya. Karena kita sudah merasa bahwa ini yang baik, ini yang benar, oke, lalu kemudian kita terima begitu saja, tapi ketika ternyata apa yang saya yakini sebagai baik itu sangat sempit, misalkan, kebaikannya hanya di lingkup keluarga, gitu ya, sementara kalau di masyarakat itu tidak bisa diterima sama sekali, nah, orang akan kemudian, dia hanya akan merasa bahwa dirinya baik dan benar begitu ya, tapi pada kenyataannya nggak sesuai. Nah, karena manusia itu biasanya punya
mendapatkan pengetahuan yang pas begitu, maka Kant itu mengajak kita untuk ayo kita coba lihat lagi apakah yang seperti ini sudah bisa kita ikuti. Kalau kita ngomong soal konteks pencerahan tadi teman-teman, nah pencerahan itu juga suasananya kurang lebih sama. Jadi orang banyak yang merasa bahwa ini tatanan ini awalnya nyaman begitu ya, masyarakatnya nyaman, tidak terjadi apa-apa, oke-oke saja. Tapi makin lama ternyata ada apa namanya ya, kekuasaan-kekuasaan ya yang menggerakkan menggerakkan pengetahuan-pengetahuan yang muncul. Sehingga pengetahuan itu kadang-kadang nggak netral teman-teman. Di situ kadang-kadang ada yang namanya propaganda misalkan. Propaganda itu teman-teman hanya diberikan pengetahuan yang sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Yang menguntungkan si penguasa misalkan. Jadi kalau penguasanya itu lagi apa namanya kunjungan kemana yang baik-baik yang dilihat gitu ya, itu dikasih tahu ke publik. Tapi ketika penguasa itu diam-diam katakanlah culik orang atau menghilangkan orang gitu ya, membunuh orang, itu nggak diliput ke publik. Nah kalau kita nggak punya sikap kritis, maka yang seperti ini loh yang diwaspadai. Kita nyaman pada situasi yang seolah-olah itu sudah benar, pada pengetahuan yang kita yakin sudah benar, padahal ternyata di balik ini masih ada banyak yang bermasalah, masih ada banyak yang belum kita ketahui. Atau tadi kita jatuh pada sikap yang meyakini bahwa yang kita jalani sudah baik, tapi ternyata di balik ini ada banyak yang kemudian perlu untuk kita revisi lagi ya sebenarnya ya. Atau banyak hal yang tidak kita ketahui yang menyebabkan kita mungkin bertindak secara keliru atau secara jahat. Nah, kurang lebih begitu, Beatrix. Jadi kebutuhan untuk mengetahui lebih ini justru terkait dengan keadaan umumnya manusia ya, terkait dengan keinginan untuk mencapai kebenaran, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga itu juga terkait dengan bagaimana kita mengambil sikap ketika berhadapan dengan kenyataan. Saya boleh menambahkan sedikit lagi ya Pak Datu. Ya, Untuk Beatrix, kalau begini, kamu mempertanyakan dua situasi. Kalau ada orang sudah nyaman dengan zona nyamannya yaitu sudah nggak usah berpikir lah, ikut arus aja daripada susah-susah. Nah, itu kenapa kok menurut saya itu sesuatu yang saya sangat memberi prihatin ya. Karena begini, kalau kamu sudah di dalam zona nyaman dan itu tidak pernah berubah, kamu tahu bahwa ada dari buku dari Richard Dawkins yang mengatakan survival of the fittest. Survival of the fittest. Jadi dunia ini terus berubah. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya sudah dikatakan bahwa tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri yang kekal. Nah, kalau kita tidak mau kritis, kita tidak mau terus berpikir, kita tidak mau questioning everything, maka yang akibatnya terjadi kita akan terlindas oleh zaman dan kita akan hilang begitu. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus terus menumbuhkan rasa kritis kita, kemudian rasa ingin tahu kita, dan kemudian kita tidak bisa berhenti selama kita masih hidup. Ya, kita baru boleh tidak mau berpikir, tidak mau kritis, itu kalau kita sudah selesai, begitu istilahnya. Begitu menurut saya, Beatrix. Ya, contoh paling gampang misalkan seperti ini. Dulu itu kan mengeksploitasi alam untuk kepentingan manusia, itu kan sesuatu yang baik gitu ya. Betul. Kita bisa dapat banyak hal dari alam, lalu kemudian dari situ kita bisa menikmati hidup kita, bisa dapat makanan yang enak, lalu kemudian kendaraan yang baik, dapat bahan bakar yang cukup gitu ya, minyak goreng melimpah. Tapi sekarang kita tahu bahwa tindakan kita dalam mengeksploitasi alam itu ternyata ada efek buruknya juga loh. Muncul perubahan iklim misalkan, muncul bencana-bencana alam karena iklim misalkan, yang itu ada kaitannya dengan cara manusia memperlakukan alam, cara manusia untuk mengkonsumsi benda-benda dari alam misalkan. Nah, itu pada akhirnya membuat kita harus berpikir lebih lanjut ya. Untuk ternyata sudah ada yang perlu kita revisi ya dalam cara kita melihat alam gitu. Dan kemudian memperlakukan alam juga, karena cara kita melihat itu akan ngefek dengan cara kita memperlakukannya. Oke.
tadi yang Bu Tini sampaikan tuh saya langsung ingat akan nanti masuk di Heidegger nanti. Ya. Kalau kita masuk dalam kerumunan, kita seolah ya kita terbawa arus ya, misalnya masuk dalam kerumunan nanti akan muncul konsep impersonalitas, artinya personal atau pribadi, tidak dilihat lagi. Karena kamu adalah bagian kecil dari kerumunan besar. Kamu adalah massa, bagian dari massa gitu ya. Seperti itu. Tapi kamu nggak dikenal sebagai, misalnya saya Krisma, saya nggak dikenal sebagai Krisma. Saya hanyalah bagian kelompok orang aja gitu, seperti itu. Saya nggak dikenal siapa saya karena saya nggak punya pemikiran yang berbeda. Saya yang terbawa arus. Ya, seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke berikutnya, Pak Datu. Oke, baik. Masih ada satu materi lagi ya, teman-teman ya. Ini semoga bisa cepat ya, tentang positivisme. Kalau tadi kita belajar dari Kant ya tentang rasionalitas, lalu kemudian hubungan antara pengalaman dan rasio gitu. Yang ternyata keduanya itu harus kita gunakan ketika kita mau mengetahui. Maka dalam positivisme kita akan belajar tentang metode-metode ilmiah, terutama yang nanti akan digunakan dalam ilmu sosial. Nanti kalau kita ngomong soal positivisme itu akan sangat terkait erat dengan sosiologi ya. Tokoh utamanya itu namanya Auguste Comte, teman-teman mungkin kenal juga, salah satu tokoh yang menjadi pendirinya ya, foundingnya dari sosiologi. Nah, ada latar belakang tertentu ya yang kemudian nanti sangat berpengaruh pada positivisme, yaitu masa revolusi Prancis. Tadi dalam revolusi Prancis itu ada banyak kejadian. Salah satunya kemudian yang muncul adalah kekacauan dalam masyarakat. Jadi masyarakat pada waktu itu suka main revolusi-revolusian ya. Penguasa yang ini kemudian ditumbangkan gitu ya. Lalu kemudian muncul penguasa baru lagi, ditumbangkan lagi gitu ya. Lalu mereka bertengkar soal masyarakat yang baik itu seperti apa begitu. Nanti pada masa-masa ricuh itu akan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan, ayo kita kembali ke nilai-nilai lama. Persoalannya adalah masyarakat Prancis pada waktu itu mengalami bagaimana Raja Louis XIV sampai 16 itu sedemikian mewah hidupnya dan mereka mengalami kebangkrutan karena kemewahan-kemewahannya kerajaan itu. Sehingga nggak mungkin untuk kembali ke nilai-nilai lama. Lalu tawaran yang lain itu adalah, ayo kita mencari nilai-nilai baru seperti apa yang bisa kita hidupi. Atau katakanlah tatanan sosial baru seperti apa yang kita hidupi gitu ya. Nah, di tengah pertengkaran antara yang konservatif yang memegang teguh nilai-nilai lama dan yang percaya pada nilai-nilai baru, itu ada nanti akan muncul banyak pemikir gitu ya. Salah satunya yang satu ini yang namanya Auguste Comte ini. Dia itu adalah orang yang terkenal sangat jenius, teman-teman. Katanya dia itu punya ingatan fotografis ya. Sekali dia baca, itu dia bisa ingat semua yang dia baca. Gitu. Tapi dia kurang beruntung nasibnya, pendidikannya nggak selesai, karena dia ikut suatu perkumpulan di universitasnya ya, yang dianggap bermasalah, sehingga studinya nggak selesai. Tapi dia kemudian menjadi sekretaris ya dari orang yang sangat terkenal, profesor yang sangat terkenal, yaitu Saint-Simon. Lalu kemudian nanti dia akan menjadi pengajar dalam waktu yang lama, sempat mengalami depresi tinggi ya. Orang menyebut itu periode di mana dia bahkan sampai hampir bunuh diri begitu. Tapi kemudian dia berhasil bangkit, mengajar lagi, lalu kemudian meninggal di Paris itu pada tahun 1857. Oke, kalau teman-teman mendengar kata positif, nah kira-kira jangan salah paham ya. Yang maksud kata positif di sini itu beda dengan kalau teman-teman ngomong soal positive thinking, misalnya. Atau mari kita melihat secara positif. Beda dengan itu. Beda lagi dengan positif yang ada aspek-aspek negatif atau aspek-aspek positif. Beda dengan itu. Meskipun begitu nanti Comte itu akan menyebut bahwa positivisme ini akan dibedakan ya dengan keadaan-keadaan pada masa itu, utamanya yang kemudian kemunculan kaum revolusional reaksioner ya, orang-orang yang pengen perubahan, tapi perubahannya itu dangkal gitu ya.
Pokoknya pengen revolusi gitu ya. Nah, dia menyebut bahwa kebanyakan orang revolusioner itu hanya memikirkan hal-hal yang negatif saja. Hal-hal yang terkait dengan pemberontakan, terkait dengan banyak kritik, tapi tidak memberikan kontribusi-kontribusi tertentu bagi masyarakat. Nah, tapi kata positif yang dimaksud Agus Kom bukan itu dalam positivisme. Positivisme itu terkait dengan fakta. Maka kalau kita ngomong soal positivisme, itu kita ngomong soal pengetahuan yang dasarnya itu adalah fakta-fakta. Kalau kita ngomong soal positivisme, maka menurut Kom ya, sebuah teori, sebuah konsep pengetahuan itu harusnya disusun di atas fakta-fakta yang teramati. Maka fakta di sini itu terkait dengan fenomena yang dapat diobservasi. Nah, fakta dipertentangkan dengan kejadian yang biasanya kita khayalkan, yang suka kita percayai begitu saja. Bagi positivisme, pengetahuan yang sah itu adalah fakta yang dapat ditinjau atau diuji secara indrawi. Jadi kalau kamu ngomong sesuatu ya, itu omongan kamu itu bisa nggak diuji secara indrawi? Kalau nggak bisa, maka kita bahwa omongan Anda itu adalah pengetahuan. Kemarin Pak Simon pada waktu awal sudah mulai mengungkapkan soal ini ya. Nah, nanti positivisme ini kurang lebih akan menjadi salah satu semangat dasar ya untuk nanti membentuk masyarakat yang semakin ilmiah, semakin saintifik. Oke, maka kalau kita mau mendapatkan pengetahuan, yang dilakukan oleh positivisme adalah menerima dan membenarkan gejala-gejala empiris, pengalaman-pengalaman indrawi ya, sebagai yang nyata. Jadi yang nyata itu ya yang bisa kita indrai, gitu. Dan di sini gampang kalau kita mau ngecek ya. Kalau mau ngecek apakah Pak Datu itu ikut kelas, ya udah dicek aja. Secara indrawi dia bisa ditangkap nggak di kelas. Kalau bisa ditangkap di kelas ya berarti ya sudah itu pengetahuan ya. Tapi kalau nggak bisa, nah itu bukan pengetahuan, itu kebohongan berarti ya. Nah, maka di sini yang dilakukan dalam positivisme itu adalah kita mengumpulkan dan menggolong-golongkan gejala-gejala tadi, gejala-gejala indrawi tadi, menurut hukum yang menguasai mereka. Jadi kita akan mengkategorisasikan nih, yang jenisnya kayak gini, ini masuk di golongan apa? Yang jenisnya kayak gini, ini masuk di golongan apa? Jenisnya kayak gini, ini namanya apa? Gitu ya. Nah, lalu melalui itu, melalui kita mengkategorikan, mengenali dari yang indrawi tadi, kita akan meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang, lalu kita akan membentuk hukum-hukum ya, berdasarkan amatan-amatan kita tadi yang dikumpulkan tadi. Nah, hukum-hukum itu nantinya akan membuat kita bisa mengambil tindakan yang dianggap perlu dan berguna di masa depan. Nah, maka cara bekerjanya positivisme ini mengeksplisitkan cara kerjanya fisika. Gitu ya. Nanti tapi Kom bertujuan supaya cara kerja seperti yang dilakukan dalam ilmu fisika itu bisa juga diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Nah, menurut Kom, masyarakat itu terdiri dari 3 tahap, gitu ya. Dan ini menurut Kom adalah garis yang akan menandai bahwa suatu peradaban itu makin maju atau enggak. Yang tahap pertama itu adalah tahap religius atau tahap agama. Tahap kedua itu tahap metafisika. Tahap ketiga itu tahap positivisme. Nah, menurut Kom, ini bukan hanya soal sejarah, teman-teman, tapi juga soal perkembangan pemikiran seseorang. Biasanya orang itu ketika masih kecil, lalu kemudian beranjak remaja, beranjak dewasa, itu juga akan mengikuti alur pikir yang sama ya. Oke, kita mulai dengan tahap agama. Nah, dalam tahap agama itu orang memakai gagasan keagamaan untuk menerangkan semua gejala dan kejadian. Maka kalau ada petir gitu,
Orang Jawa Tengah bilang itu Ki Ageng Selo gitu ya. Itu tokoh mitos Jawa gitu ya, Ki Ageng Selo. Lalu kalau di Yunani kuno kurang lebih nanti orang akan bilang bahwa petir itu dari Dewa Zeus. Nah pertanyaannya, Dewa Zeus ini apanya Ki Ageng Selo ya? Oke, bercanda ya gitu ya. Oke, baik. Nah maka di sini karena dia belum mengenal dirinya sebagai makhluk yang punya kekuasaan, ini menurut Kom ya, atas makhluk-makhluk lain, maka dia merasa bahwa dirinya itu cuma bagian kecil dari keseluruhan yang besar. Alam semesta itu dilihat sebagai sesuatu yang mengagumkan sekaligus menakutkan. Coba bayangkan di masa lampau ya, teman-teman belum ada internet, belum ada buku pelajaran sekolah, belum ada sekolah, tiba-tiba berdiri di suatu tempat, di depan teman-teman tiba-tiba ada gunung meletus. Melihat asap bergumpal-gumpal yang sangat mengerikan itu meletup dari gunung itu, lalu kemudian menerjang. Gitu ya. Nah, itu akan terlihat seperti fenomena yang sangat mengerikan dan menggoncangkan. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman berada di suatu tempat, begitu ya, tiba-tiba terjadi gempa. Gempa itu akan membuat teman-teman merasa sangat kecil, gitu ya. Nah, karena ini, maka mentalitas orang pada masa-masa itu adalah mentalnya adalah partisipasi, bukan untuk menguasai. Dia hanya bagian kecil dari alam yang sangat tergantung pada alam, gitu ya, yang hidupnya ditentukan oleh alam juga. Nah, nanti dari gejala alam yang mengagumkan itu, mereka akan membuat alam itu seolah-olah memiliki perasaan, kemampuan, dan mampu bertindak seperti manusia. Nah, maka mulai muncul ya orang kepercayaan kuno ya, seperti animisme ataupun fetisisme. Fetisisme itu pemujaan terhadap benda-benda begitu ya. Kalau teman-teman itu siang malam, pagi sore itu lihat HP terus ya, hidupnya itu sangat tergantung pada HP begitu ya. Nah, mungkin ini fetisisme masa kini. Teman-teman memuja HP sebagai hidup teman-teman gitu. Lalu juga animisme ini kepercayaan kuno terkait dengan roh-roh leluhur misalkan. Lalu di situ alam semesta tadi dalam bentuk yang mengerikan tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang berjiwa, mulai dipersonakan gitu ya. Lalu muncul politeisme dari yang dunia bentuknya itu roh, spirit gitu ya, mulai dipersonifikasi, dibuat sosok-sosoknya ya, dewa-dewa. Oh iya, kalau ada banjir itu ada dewa apa gitu ya. Nah, maka politeisme ini adalah kemajuan usaha untuk mengatur, menertibkan, dan menyederhanakan alam semesta yang beraneka ragam. Jadi supaya gampang memahaminya, ayo kita buat seolah-olah alam semesta itu bisa kita pahami dalam bentuk persona manusia. Lalu kemudian yang terakhir, monoteisme, itu terkait dengan kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan. Nah, dalam tahap ini, penjelasan tentang segala sesuatu biasanya akan ditautkan pada keberadaan sosok-sosok yang ilahi itu. Maka kalau ada musibah dan bencana, itu ada kita bisa melihat bahwa orang seringkali memaknainya sebagai cobaan dan teguran. Dosa itu menjadi penyebab bencana. Kalau ada virus corona, ya Tuhan sedang menghukum kita. Nah, seringkali kemudian rumusnya seperti ini ya. Ketika melihat bencana itu, ketika tidak seiman, orang bilang bahwa itu hukuman. Masih dilihat lagi ya, kalau tidak seiman tapi nggak sealiran, ya itu hukuman dari Tuhan. Karena kamu yang jelek gitu ya. Tapi kalau seiman dan sealiran, ya itu berubah jadi cobaan. Nah, gitu ya. Maka orang di sini mencoba menjelaskan dalam dimensi-dimensi keagamaan. Lalu di tahap kedua adalah tahap metafisika ya. Gejala alam tidak lagi ditautkan pada sosok-sosok ilahi ya, seperti roh, dewa yang maha kuasa gitu ya. Tapi akal budi itu mulai membuat pengertian dan abstraksi itu konsep-konsep di kepala ya yang kita pikirkan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita gitu ya. Yang hasilnya adalah pengandaian-pengandaian konsep-konsep
yang disebut sebagai konsep metafisik. Kalau kemarin teman-teman belajar dengan Pak Simon itu ya, belajar tentang Thales yang ngomong bahwa prinsip pertama dari segala sesuatu itu adalah air. Itu appearance yang nggak terbatas misalkan, atau api misalkan. Nah, itu adalah konsep-konsep metafisik. Nah, sebenarnya ini hanyalah modifikasi dari bentuk yang pertama. Kalau dulu itu disebutnya sebagai Yahweh atau Tuhan, maka sekarang bentuk Tuhan itu dibuat abstrak dalam disebut sebagai hukum alam gitu ya, nature, natural, disebut sebagai hukum kodrat, disebut sebagai emanasi dari yang ilahi, disebut sebagai keharusan mutlak. Jadi beda ya, kalau dulu ada personanya, maka yang metafisik ini mulai menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang lebih apa ya, lebih kurang religius gitu ya, lebih saintifik tapi kurang saintifik juga gitu. Maka kita bisa melihat di masa-masa ini orang belum berpangkal pada fakta empiris, tapi dia berpangkal pada pengandaian-pengandaian yang sifatnya a priori. Dia menggunakan akalnya, tapi belum ketat untuk menguji apa yang dia pikirkan, gitu ya. Maka penerangan yang sifatnya metafisik ini menghasilkan pengetahuan baru tentang apa itu alam, apa itu kodrat manusia. Misalkan kalau kita ngomong soal masyarakat, mungkin teman-teman pernah mendengar teori kontrak sosial. Nah, teori kontrak sosial itu andaian-andaiannya sangat metafisik seperti ini. Kita mengandaikan bahwa manusia itu pada suatu waktu membentuk masyarakat karena ada kontrak, gitu ya. Nah, seperti itu. Kesepakatan itu maksudnya yang lebih. Ya, kesepakatan. Tapi pada kenyataannya secara empiris ada nggak kontraknya itu? Nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Nah, tapi diandaikan orang yang masuk menjadi bagian dari masyarakat itu sudah secara nggak langsung menyepakati kontrak itu. Iya, betul. Gitu kan? Pengandaian. Ya, itu pengandaian gitu ya. Jadi belum sangat konkret, bentuknya masih abstrak gitu ya, tapi mulai masuk akal. Nah, ketika ada bencana gitu ya, maka kita akan menautkannya ini pada kekuatan-kekuatan alam misalnya. Rusaklah alam semaumu, lalu kemudian alam akan murka. Ya, jadi ini merepresentasikan bahwa metafisik ini ya. Andainya kalau kita merusak alam, berarti nanti alam itu akan memberikan balasan pada kita. Ya, diandaikan seperti itu. Lalu tahap berikutnya itu adalah tahap positif. Ketika gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukum-hukum yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan secara empiris. Maka di sini dasarnya itu adalah apa? Observasi dan pengalaman-pengalaman indrawi yang kemudian menjadi pengetahuan sistematis. Di sini nanti tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan yang sifatnya instrumental, berguna ya, dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk penguasaan atas lingkungan alam dan perencanaan masa depan. Nah, agama itu menyerahkan hegemonia atas wilayah akal budi kepada ilmu pengetahuan empiris. Jadi harapan akan keselamatan ke depan, akan keadaan yang damai ke depan, itu menurut Kom hanya bisa dilalui kalau kita mulai berpikir secara empiris. Kita membuat rumusan-rumusan yang dasarnya apa? Dasarnya itu pengalaman-pengalaman empiris. Ya, maka kita mengenal ini ya, scientific method. Mulai dari observasi, kita mengamati sesuatu, apa yang kita amati itu menimbulkan pertanyaan, lalu ada hipotesis ya, jawaban sementara, kemungkinan jawaban sementara, sifatnya mungkin lebih ke yang tadi, metafisis tadi, masih andaian begitu. Lalu kita akan mengujinya secara empiris dengan eksperimen, lalu kita akan menganalisisnya, yang diuji tadi dianalisis lagi, baru jadi pengetahuan ilmiah. Maka kalau kita mau menyelidiki sesuatu, melalui yang seperti ini, kita akan menghasilkan pengetahuan yang lebih bisa diandalkan. Ini beberapa bentuk pengetahuan ya, yang kemudian menurut Kom penting. Matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi. Sosiologi itu menurut Kom itu puncak dari perkembangan ilmu, dan sosiologi ini menggunakan pendekatan ilmiah untuk menjelaskan objeknya, yaitu masyarakat. Nanti ada dua bagian dari sosiologi ya.
Yang pertama itu namanya social static dan social dynamic. Social static itu mencoba mencari tahu tentang struktur masyarakat. Lalu social dynamic itu mencoba mengetahui perubahan-perubahan. Nah, menariknya dalam perkembangan-perkembangan ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya sampai sekarang misalkan di tengah kita itu ketiganya masih hidup. Baik orang yang berpikir secara religius, lalu juga sekaligus berpikir secara metafisis maupun secara positif. Kadang-kadang dalam satu orang pun itu mungkin guru-guru Anda, lalu para dosen di sini, gitu ya, itu juga masih seperti ini, masih memadukan ketiganya, gitu. Antara yang, tapi yang penting adalah kita harus bisa menempatkan kapan kita harus menggunakan yang, kalau kata Pak Simon kemarin, kita harus memilah, begitu ya. Kapan kita perlu untuk menggunakan yang ini, atau menggunakan yang ini, gitu ya. Kalau kita mau mencari tahu sesuatu yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya kita akan menggunakan yang ini. Nah, kurang lebih begitu dulu teman-teman. Mari kita perkaya dengan diskusi. Ya, silakan. Jika ada yang ingin berpendapat ya, atau bertanya. Ya, yang menarik di sini adalah bahwa ketiga tahap pemikiran seperti itu masih ada ya Pak Datu ya. Ya. Bahkan tadi yang menarik adalah di bagian metafisika. Misalnya ya, bisa jadi pada waktu itu pemikiran matematis seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 itu sebuah abstraksi murni tanpa melihat yang empiris begitu ya, semacam Ya. itu. Nah, itu bergeser. Tapi kemudian nanti muncul akan semacam keharusan mutlak gitu ya. Ada kemutlakan, ada bilangan mutlak dalam matematika begitu ya. Nah, jadi istilah kalau misalnya kita memutlakkan Tuhan awalnya, itu bergeser, kita memutlakkan sesuatu. Tapi kemudian dalam positivisme, itu malah justru kemutlakannya tidak terletak di situ. Tapi mungkin di metodenya. Semacam itu. Kalau saya melihat. Nah, pandangan-pandangan tentang Tuhan itu nanti juga para tokoh pencerahan ini akan memandangnya dengan apa yang disebut sebagai agnostik gitu ya. Nah, kurang lebih apa yang dijelaskan oleh Pak Krisma tadi tentang bilangan tadi itu juga digunakan untuk menjelaskan tentang Tuhan. Iya. Baik, silakan. Yang ingin berdiskusi silakan. Nah, harapannya minimal dengan ini teman-teman harus bisa memilah begitu ya. Kapan teman-teman menggunakan yang satu dan menggunakan yang lain? Dalam konteks apa? Tadi ada kata personifikasi ya. Itu artinya apapun kita bisa personifikasi. Artinya kita anggap bahwa dia itu bisa punya jiwa, punya perasaan, punya kehendak begitu ya. Seperti alam dipersonifikasi. Dianggap alam itu punya pikiran, punya perasaan. Jadi seperti manusia, personifikasi dari kata persona, pribadi. Itu istilah seperti itu. Mungkin ada yang belum paham dengan kata personifikasi. Jadi alam, kalau kita bertindak ngawur terhadap alam misalnya, alam bisa marah nanti. Nah, bentuknya bisa macam-macam, bencana gitu khususnya seperti itu. Kita mungkin orang-orang yang agamis atau mungkin orang-orang yang metafisis juga mengira hal yang sama ya, serupa ya paling enggak ya. Ya. Ketika apa yang terjadi di Wuhan itu ada scientific ya eksperimen begitu ya, mereka langsung ya ini adalah hukuman buat kamu semacam itu. Jadi bahkan dikaitkan dengan sentimen etnis ya atau negara tertentu begitu. Bahkan rasisme muncul lagi ketika meledak COVID-19 ini seperti itu. Ya, kita harus sangat waspada ya dengan ya, itu. Jadi karena harus ya kita seringkali melompat ketika berpikir. Lompatannya kemana? Ya pada akhirnya mungkin terlihatnya oke ya, teman-teman terlihat beriman. Tapi bukankah itu artinya teman-teman menimpakan tanggung jawab atas penderitaan yang terjadi di sana pada Tuhan? Gitu ya.
termasuk juga mungkin anak-anak yang sakit di sana kadang-kadang. Nah, itu yang harus waspada, teman-teman. Nah, kita lihat dari yang tadi misalkan agama, kalau kita melihat bencana ya, agama itu bisa melihat kita memandang bahwa bencana itu sebuah hukuman atau cobaan begitu. Lalu dalam artian metafisis, oh itu karena kamu merusak alam. Bisa jadi yang metafisis itu benar ya. Tapi bagi positivis itu perlu diuji dulu. Benarkah bencana itu ada hubungannya dengan perilaku manusia dalam merusak alam? Kalau ada hubungannya apa? Fakta-faktanya apa? Kita bisa menjawab bahwa perubahan iklim itu mungkin bisa dibuktikan ya sebagai sesuatu yang berangkatnya dari tindakan manusia juga. Kenapa? Ya karena kita bisa menyelidiki fakta-faktanya perubahan iklim. Bahwa di situ ada gas rumah kaca atau emisi ya, emisi gas yang berlebihan yang kita keluarkan karena tindakan kita ya, karena konsumsi kita, kendaraan kita. Lalu kemudian emisi itu menjadikan bumi semakin panas. Lalu panas itu menyebabkan iklim kita kacau balau. Ada fakta-faktanya itu, fakta-fakta tentang tindakan manusia dalam berproduksi membuat emisi. Ada fakta-fakta mengenai bumi yang semakin panas diukur ya. Lalu kemudian ada fakta-fakta bahwa bumi yang semakin panas itu akan relate dengan terjadinya badai, terjadinya kekacauan iklim. Ada fakta lagi. Lalu disimpulkan bahwa ternyata keadaan-keadaan perubahan iklim itu terjadi karena awalnya adalah perilaku manusia. Gitu ya. Itu bedanya. Tadi itu langsung diandaikan ya. Alam menghukum kita. Kalau positivisme nanti dulu. Ayo kita lihat fakta-faktanya dulu. Apakah benar demikian? Jadi positivisme itu membantu kita untuk melihat ada jembatan logika gitu. Dari fakta-fakta yang ada diolah kemudian diuji lagi dan seterusnya. Jadi nggak langsung lompat jauh bahwa ini perilaku manusia. Biasanya kalau di metafisika itu nanti bisa masuk ke ajaran moral juga sebetulnya. Moralitas. Berkaitan dengan moralitas sebetulnya ya. Misalnya kamu kena bencana, ini karena ulahmu sendiri. Seperti itu. Bagi positivis, nunggu dulu. Harus diuji dulu. Part by part, dari pelan-pelan. Nggak bisa langsung. Seperti itu. Ya. Oh ya, satu lagi yang penting juga. Dalam positivisme, andaian pengetahuan itu dikatakan oleh Agus Comte harus bebas nilai. Apa maksudnya bebas nilai? Kalau kamu meneliti sesuatu, itu kamu nggak boleh melibatkan perasaanmu, nggak boleh melibatkan sentimen-sentimen pribadimu, nggak boleh melibatkan opini-opinimu yang dulu, begitu ya, untuk meneliti itu. Maka kamu lihat benar-benar faktanya, pure fakta. Tidak boleh mencampur adukan dengan tadi itu. Dengan perasaan-perasaanmu, opini-opini pribadimu gitu. Itu artinya dalam positivisme kalau kita mau berpikir ilmiah ya kita harus meneliti sesuatu dengan bebas nilai. Tapi itu agak sulit ya Pak Datu ya. Karena nilai-nilai agama kayaknya tetap harus dipikirkan. Jadi kita nggak bisa menjadi mengikuti konsep positivismenya itu dengan total karena misalnya contoh, kita melakukan penelitian misalnya nih tentang cloning. Nah, cloning aja kan kita nggak bisa berpikir secara tanpa batas karena nanti akan ada kriteria nilai-nilai agama yang harus kita pikirkan untuk misalnya saja contohnya kita nggak bisa mengkloning manusia begitu. Nah, sebenarnya Bu, untuk yang ini itu nanti ada perdebatan panjang dalam filsafat ilmu ya tentang nilai ini. Tapi kalau digambarkan seperti ini Bu, maka sebenarnya Comte ini ketika menjelaskan kurang utuh, gitu ya. Karl Popper misalkan berpendapat bahwa dalam bagian tertentu dalam ilmu kita mau nggak mau memang akan sangat terkait dengan nilai. Misalkan, kalau kita mau meneliti tentang corona, itu juga tentu kita meneliti corona karena ada kepentingan tertentu kan. Karena kita menganggap bahwa penelitian tentang corona itu berharga, nanti bisa berguna, gitu ya. Sementara dalam
kalau kita mengatakan bahwa apa namanya pengetahuan itu bebas nilai, ya perasaan-perasaan lalu kegunaan dan kepentingan itu nggak boleh ikut campur dalam pengetahuan, gitu kan? Nah maka nanti Popper itu akan membedakan apa yang disebut sebagai context of discovery sama context of justification. Nah, kalau kita mau meneliti sesuatu, memang kita akan berangkat dari kepentingan-kepentingan tertentu, dari tujuan-tujuan tertentu, yang tentu saja pasti itu terkait dengan nilai. Nggak mungkin kita mau meneliti sesuatu kalau itu sesuatu yang nanti nggak ada gunanya, misalnya. Gitu kan? Tapi kalau kita sedang meneliti, kita harus jujur secara ilmiah. Kita nggak boleh mencampur adukan antara perasaan kita dengan yang kita teliti. Ya, misal kalau saya jadi seorang peneliti sosiologi ya, yang meneliti tentang mungkin kebetulan saya hidup di abad pertengahan akhir gitu ya, di masa revolusi Prancis, lalu saya akan meneliti tentang gereja. Saya sendiri itu adalah seorang imam misalnya. Maka kalau yang terjadi di gereja itu adalah keburukan-keburukan, ya saya nggak boleh mengatakan bahwa gereja baik-baik saja. Saya tetap harus mengatakan sesuai dengan fakta-fakta yang ada di situ. Gitu ya. Nah, maka kalau kita mau meneliti sesuatu, ya nanti ada tujuannya, dan tujuan itu pasti mengandaikan nilai, tapi ketika kita sedang meneliti, nilai itu nggak boleh ikut campur dalam penelitian kita. Kita harus meneliti berdasarkan fakta-fakta. Maka perdebatan tentang cloning misalkan yang itu bertentangan dengan nilai-nilai agama itu terjadinya di awal gitu ya. Ketika nanti apa namanya diputuskan bahwa nggak ada penelitian, yaitu nilai-nilainya terkait dengan nilai-nilainya. Tapi ketika suatu penelitian sudah dilakukan, maka bagaimanapun dia harus setia pada fakta-fakta. Tapi sebenarnya diam-diam nih ya, yang dikatakan kaum ini mengandung nilai juga kan? Karena pada dasarnya ketika kita meneliti, kita perlu mengandalkan nilai kejujuran. Iya kan? Ya, itu nilai juga kan? Kemurnian dalam kemurnian. meneliti ya. Kemurnian dalam meneliti itu. Harus murni, benar-benar murni berdasarkan fakta. Ya. Ya, dia memegang nilai itu untuk sebagai landasan meneliti. Oke, ada pertanyaan atau diskusi atau argumen lain? Ini cocok untuk teman-teman yang suka riset. Jadi kalau suka riset, Penelitian teman-teman ya, research. ya research harus tahu tentang Aguscom ini. Ini salah satu yang menjadi tonggak ya dari metode ilmiah nantinya. Nah, beberapa kritik untuk Aguscom nih sambil ngobrol-ngobrol teman-teman. Kalau kita ngomong soal ilmu-ilmu alam, itu kan oke ya, kita ngomong soal fakta-fakta gitu ya. Tapi kalau kita meneliti soal manusia, nah itu seringkali nanti akan timbul masalah ya, kalau kita hanya mengandalkan fakta-fakta. Misal di sini ya, kalau saya mau melakukan penelitian tentang reaksi teman-teman mengenai mata kuliah saya, gitu ya, atau mengenai pelajaran ini, ya saya hanya akan bisa melihat wajah teman-teman. Saya nggak tahu kondisi mentalnya teman-teman kayak gimana. Waduh Pak, ngantuk banget Pak saya Pak, misalkan. Tapi saya nggak tahu itu. Bosan, sudah bosan. Mentalnya proyek. Oh iya ya, mau ada proyek PhD. Ada 4 tuh proyeknya Bu. Good luck and God bless. Nah, kalau proyeknya itu proyek ilmiah, nah tadi itu prinsip-prinsipnya harus diingat, gitu ya. Kayaknya waktunya sudah terlalu siang mungkin ya, anak-anak sudah ngantuk. Oke. Ada yang mau menyampaikan pendapat dari tadi itu yang paling antusias sebenarnya Angie, pengen ngomong tapi nggak ngomong. Sepertinya. Mungkin masuk di WA grup aja pertanyaannya. Ya boleh. Kamu kalau ingin tanya boleh di samping sini. Oke. Ini saya beri kasih kesempatan terakhir ya.
Ada pertanyaan enggak? Mungkin mesti ganjel. Silakan. Nanti kalau memang nggak ada ya kita pindah ke apa namanya? Kita pindah ke WhatsApp saja. Oke, Angie, ada yang mau sampaikan? Kata penutup mungkin? Andrea juga termasuk yang fokus banget hari ini. Sama Michael, saya perhatikan. Yang lain tidak kelihatan, jadi kita nggak bisa Ya, menyampaikan fakta. Ya kita nggak bisa melihat fakta empirisnya Nggak apa bisa, ya. nggak bisa. Ya. Yang ada hanya tulisan nama. Yang lain seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk siang ini ya. Terima kasih Mbak Datu sudah memberikan kita pencerahan, insights tentang kritisisme. Lalu kemudian selanjutnya adalah positivisme ya. Kritisisme itu prinsipnya paling enggak yang bisa saya pahami adalah bahwa sensibilitas dengan kritis ya, daya kritisnya kita itu beriringan begitu ya. Nah, lalu kemudian itu penting sekali dalam menjalani hidup. Memang tidak harus selalu setiap saat, setiap detik kita harus kritis gitu ya. Karena sensibilitas juga harus penting. Jadi memang dua-duanya penting. Kita perlu pengen mengalami, iya mengalami. Tapi ada kalanya kita nggak perlu mengalami sesuatu yang sudah diketahui secara umum. Misalnya kita bakar tangan kita, itu kan pasti panas dan meleleh gitu. Itu sudah pengetahuan umum dan tidak perlu diuji lagi. Banyak orang sudah mengalami misalnya. Bahkan kalau kita menyalakan korek pun kita nggak sengaja kesentuh apinya, itu sudah panas. Sudah otomatis tanpa sadar sudah eksperimen sebetulnya. Jadi tidak perlu lagi mendapatkan pengetahuan baru soal itu. Nah, lalu kemudian lebih banyak ini cocok untuk kehidupan sehari-hari ya, dalam menentukan minat atau tidak, lalu kemudian menentukan sikap, melihat satu objek juga dari berbagai sisi, mendengarkan opini orang lain, karena orang lain melihat dari sisi lain itu penting juga. Seperti gajah tadi disentuh oleh banyak orang dan semua punya opini masing-masing. Bisa bunuh-bunuhan, bisa saling melengkapi juga. Jadi tergantung sikap kita berpikir, keterbukaan itu tadi penting. Positivisme mengingatkan kita bahwa pentingnya ada fakta. Fakta itu utama. Jadi selama belum ada faktanya, maka layak harusnya diuji dulu begitu ya. Banyak orang sering punya lompatan logika. Nah, sebelum melompat, ala-galanya kita step by step mencari fakta yang saling berkaitan sehingga kita menemukan hubungan kausalitas secara nggak langsung, tapi di dalamnya ada fakta yang sudah ditemukan, sudah diuji seperti itu. Semacam itu. Jadi kita memahami suatu memang sungguh kita mendalami dan mengolah dulu tanpa harus percaya dulu ya. Seperti misalnya, oh orang ini baik, orang ini buruk. Tunggu dulu, kita lihat dulu ya faktanya bagaimana. Jadi faktanya nggak cuma satu fakta, tapi bisa dikumpulkan berbagai macam fakta. Menurut saya kritisisme dan positivisme bisa saling melengkapi ya Pak Datu ya. Ya satu fakta, tapi menurutkan mungkin nggak cukup satu fakta. Nah itu ya, kita perlu mengolah lagi. Mungkin kita perlu eksperimen lagi, kita perlu sensibilitas lagi, melihat lagi fakta yang lain. Untuk satu objek, jadi bisa faktanya banyak untuk satu objek saja. Sehingga utuh kita melihat sesuatu. Oke, terima kasih Pak Datu atas datangannya. Nanti mungkin di lain waktu akan masuk lagi Pak Datu ya. Saya lupa Pak Jatuh nanti menyampaikan materi apa ya selanjutnya ya. Kalau tidak salah itu saya akan menyampaikan 2 materi lagi ya tentang ketuhanan sama tentang kebahagiaan ya nggak salah. Ya ini yang etika tadi ya. Ya ini etika kebahagiaan. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak juga Pak Krisma, Bu Tini dan teman-teman semua ya atas atensi dan perhatiannya dalam kuliah. Baik. Tadi sesuai usul Bu Tini, usulnya bagus. Nanti di pertemuan mendatang akan saya berikan pramateri begitu ya, semacam apersepsi gitu ya. Kalau misalnya pembicaranya akan memberikan materi dulu, ya akan saya sampaikan dulu supaya dibaca. Tapi kalau memang belum siap, saya akan berikan paling tidak video yang membuat kamu berpikir atau mengenal dulu konsep yang akan kamu pelajari. Setidaknya itu bisa membantu. Oke, saya kira cukup. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat merenungi proyeknya masing-masing, selamat bermimpi indah dengan proyeknya. Semoga mimpi indah dalam proyeknya menjadi kenyataan, dinikmati. Kemudian kalau misalnya ada kesulitan tetap harus ada komunikasi, jangan berpikir punya judgement tersendiri, itu penting sekali ya. Kalau kita terlalu menilai sesuatu buruk, kita harus melihat fakta dulu kan gitu. Lagi-lagi diuji lagi. Wis mikir proyek, mikir fakta proyek, malah momet seperti itu. Mencari fakta lagi.
Oke, selamat istirahat, selamat siang, Tuhan berkati. Silakan meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.